Oke, udah record ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya puji syukur kepada Waalaikumsalam Allah Subhanahu wa warahmatullahi taala ya. wabarakatuh. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini kita terakhir ya ini. Pertemuan terakhir ya, besok UAS ya. Benar nggak? Iya Pak. Iya Bapak. Nah, baiklah teman-teman, kita akan mempelajari mengenai akuntansi wadiah ya. Sebenarnya pada akuntansi wadiah ini tidak terlalu sulit ya dibandingkan dengan akuntansi yang sebelumnya seperti mudarobah, musyarakah, ya, murabahah ya. Nah, itu emang agak sulit. Nah, tapi kalau wadiah ini dia tidak begitu sulit karena dia wadiah itu artinya adalah titipan ya, titipan. Nah, wadiah itu sendiri ya secara prakteknya ya itu ada yang namanya itu wadiah yat amanah, ada namanya wadiah yat domanah ya. Nah, bedanya kalau yang yat amanah itu dia tidak boleh dipergunakan, barang titipannya tidak boleh dipergunakan. Sedangkan kalau yang yat domanah itu barang titipannya boleh dipergunakan, tapi bukan berarti juga ya, bukan berarti juga barang titipannya itu atau sesuatu yang dititipkannya itu menjadi rusak atau tidak utuh ya. Nah, tetap harus utuh ya. Tetap harus utuh, tidak boleh ada yang rusak ya. Dan si pemilik titipan ini boleh mengambil sewaktu-waktu ya. Boleh mengambil sewaktu-waktu tanpa harus mengkonfirmasi karena itu adalah titipan ya. Nah, ini dari segi bahasanya wadiah ya, itu meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga ya. Nah, istilahnya itu memberikan kekuasaan pada orang lain untuk menjaga hartanya, ya, barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu ya. Nah, misalnya secara isyarat kasih kedipan mata, gitu, tuh titip, nah, ya, titip gitu kan. Nah, ini beberapa landasan dalam syariat ya, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ya. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, soalnya artinya ya, sungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyampaikan amanah pada ahlinya. Pada surat An-Nisa ayat 58. Hadisnya dalam Sunnah ya, hadis, tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu ijma, kesepakatan para ulama ya. Nah, ini ijma ini para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang telah menyepakati akad wadiah ini karena manusia memerlukan dalam kehidupan muamalah ya. Ijma para ulama sepakat memperbolehkan wadiah ya, karena ini merupakan suatu keperluan ya, keperluan bagi umat ya. Nah, ini ada beberapa rukun dan syarat wadiah ya. Pasti ada orang yang menitipkan atau muwadi ya. Muwadi. Terus ada wadi, orang yang dititipi barang. Nah, lalu ada akad wadiahnya, barang yang dititipkannya ya. Ada sigot, ya, ijab kabul ya. Nah, rukun ini wajib ya, wajib. Tidak boleh tidak ada, tidak boleh jangan sampai nggak ada gitu ya. Artinya kalau sampai nggak ada ya berarti batal akadnya ya. Masa iya nggak ada orang yang dititipkan ya gimana ya, mau terjadinya suatu akad wadiah kalau nggak ada salah satunya ya nggak bisa ya, nggak bisa wadiah ya, ada barang yang dititipkannya, kalau nggak ada barang yang dititipkannya mau ngapain gitu kan. Ya. Nah, itu syarat rukun ya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Ini persyaratan itu mengikat pada muwadi, wadi dan wadiah, muwadi dan wadi'i mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus balik, berakal dan dewasa. Ini syaratnya ya, syaratnya tadi itu rukunnya. Nah, jadi harus dewasa. Dewasa dalam artian cakap hukum ya, cakap hukum itu dia mengerti ya, bukan anak kecil yang belum mengerti hukum ya.
bukan orang gila yang tidak mengerti, atau memang orang waras, orang yang bukan orang gila, bukan anak kecil, tapi dia belum paham tentang hukum wadiah, itu juga tidak diperbolehkan ya. Jadi itu harus orang yang sama-sama paham ya. Jangan sampai ada kesalahan dalam penyampaian gitu ya. Misalkan nih kan wadiah titipan ya, titipan. Terus titipan ini kan ini harus utuh gitu. Jangan sampai ada orang yang nggak ngerti memang sih titipan, tapi ternyata begitu dikembalikan barangnya tidak utuh. Terus jadi ada salah satu pihak yang berusaha untuk menipu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan seperti itu gitu ya. Jadi harus mengerti dua-duanya, kedua belah pihak, baik muwadi maupun wadi ya. Sama-sama harus memiliki cakap hukum, yaitu mengetahui hukum-hukumnya ya. Nah, wadiah ini masuk akad tabaru ya. Akad yang tidak lazim. Maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Ya seperti kita ini deh, kalau misalnya ke masjid ya tuh. Kalau ada tempat penitipan sendalnya ya, ada takmir masjidnya itu. Jadi kita kan nitip sendal sepatu kan. Nah, batalnya ketika apa? Ketika kita ambil sendal atau sepatu kita batal otomatis kan. Nah, jadi ya dia bisa batal kapan saja gitu ya. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong. Maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi. Kalau dia tidak mau ya udah gitu kan. Kalau misalnya kita mau nitip sepatu nih, ternyata takmir masjidnya nggak ada gitu kan. Nah, terus kita ya mau nggak mau ya nggak bisa maksa gitu kan. Nah, ini akadnya adalah kata baru. Nah, namun kalau misalkan wadi mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi akad sewa, ijaroh ya. Akad ijaroh ya. Dan mengandung unsur kelaziman ya. Artinya jadi ada hak dan kewajiban di sini ya. Hak dan kewajiban itu maksudnya ya itu sepatu harus aman gitu ya. Apapun yang terjadi, barang yang dititipinya harus aman ya. Tidak boleh tidak aman. Misalkan gini, kita nih tips sepatu nih, jadi sewa tempat gitu ya buat tips sepatu. Ternyata sepatu kita aman gitu kan sampai kita ambil kembali. Nah, terus boleh nggak itu uang sewanya kita ambil lagi? Nggak boleh ya. Walaupun sepatu kita utuh, tidak terjadi apa-apa, barang titipan kita utuh gitu ya. Sama seperti kita nitipin barang nih atau rumah nih ya ke security kan. Nah, ke security atau satpam ya. Nah, itu berarti kita sudah menggunakan jasa sewa dia gitu kan. Hak dan kewajiban. Walaupun rumahnya tidak dimalingin, walaupun rumahnya tidak dibobol oleh maling, tetap kita harus bayar si security itu kan. Tetap harus bayar si hansip satpam tersebut. Nah, karena ini akadnya adalah sewa, bukan lagi wadiah ya. Nah, jenis wadiah tadi ya sudah saya jelaskan ya. Wadiah amanah, wadiah yang mana barangnya tidak boleh dipergunakan ya. Kalau yang mana boleh dipergunakan ya. Tapi sama-sama tidak boleh barangnya rusak ya. Kalau rusak ya harus diganti dengan yang baru atau sesuai dengan akad perjanjian kedua belah pihak ya. Nah, wadi yaitu menitipkan barang pada orang lain yang tidak bisa dititipi barang ya. Wadi ini orang yang menitipkan barang. Ini beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan wadiah ya. Lalu wadi meninggalkan barang titipan sehingga rusak. Nah, ini tidak boleh ya. Manfaatkan barang titipan juga ini juga tidak diperbolehkan ya. Berpergian yang membawa barang titipan, nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Ini beberapa hal yang tidak diperbolehkan ya. Jadi dia tidak boleh menitipkan barang pada orang lain. Misalkan ada tempat titipan sepatu nih ya. Ternyata si orang yang diberikan amanah ini, yang takmirnya ini, sepatu yang dititipinnya itu dititipin lagi ke orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jika wadi tidak mau menyerahkan barang ketika diminta muwadi, maka ia harus menanggung jika barang itu rusak. Nah, mencampur dengan barang lain yang tidak dapat dipisahkan, nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi wadiah? Nah, ini biasanya ya, biasanya akad wadiah ini
terjadi di dunia perbankan, ya, di dunia keuangan syariah, ya, dunia perbankan syariah khususnya, walaupun ya ada juga ya dalam bisnis-bisnis pada umumnya itu biasanya jasa ini ya apa lebih kepada ke penitipan ini aja ya apa istilahnya ya safe deposit box ya mungkin itu ya safe deposit box ya terus apa ya pokoknya penitipan-penitipan yang mana dia terjadi pada umumnya gitu ya penitipan emas ya penitipan emas tapi itu juga lebih jadi kesewa ya jatuhnya ya lebih kepada kesewa memang secara praktek itu memang lebih banyak dilakukan oleh perbankan syariah sih ya wadiah ini kenapa karena yang dititipinya pun juga dia lebih kepada ke uang ya dana tunai cash ya uang tunai yang dititipkan nah jadi uang tunainya ini yang dititipkannya ini dia disimpan oleh si bank syariah ya yang mana si nasabahnya ini dia tidak boleh kena rugi sedikit pun ya tidak boleh terkena kerugian sedikit pun bahkan biaya administrasi sekalipun ya itu tidak di apa ya kalau dibilang tuh tidak boleh dipatok gitu ya kalau misalkan dipatok kena biaya administrasi itu malah jadinya akad sewa tadi ya nah jadi dalam akad wadiah ini dia bebas biaya admin ya dia bebas biaya admin ya tapi ya efeknya juga tidak boleh mendapatkan keuntungan sedikit pun nah nabung 1.000 dapat 1.000 nabungnya 100.000 ya 100.000 ya dalam akad wadiah atau manah ini nah ketika nah ini bagi si pemilik barang ya nah ini atau si pemilik uang lah ya kalau dalam apa tabungan ya pada saat menyerahkan barang atau uang ya untuk dititipi ya menerima tanda terima penitipan barang atau kalau uang kan biasanya buat tabungan ya dan membayar biaya penitipan nah ini sebenarnya sudah tidak ada ya kalau sekarang ya memang dulunya mungkin ada itu ada beban wadiah itu adalah biaya administrasi katanya ya tapi kalau sekarang kedua-dua tidak diperbolehkan ya baik itu dapatkan bonus maupun dapatkan biaya administrasi itu juga sama-sama tidak diperbolehkan ya sebagaimana seperti inilah apa nitip sepatu ya hanya saja bedanya kalau di dalam perbankan kan dia akadnya mau diahyatu mana ya nah uang yang disimpan oleh si bank itu boleh dipergunakan ya oleh bank tapi dengan catatan si nasabah bisa menarik uang itu kapan saja tanpa harus konfirmasi pada perbankannya ya sebagaimana kita nitip sendal nitip sepatu di takmir masjid ya di tempat penitipan masjid ya sendal di masjid apakah kita harus telepon dulu si takmir ya halo Pak Bu saya mau ambil sendal saya nih ada kan ya enggak gitu juga kan kalau sendal-sendal gue kok gitu kan istilahnya sendal saya kok ngapain juga nanya-nanya mau diambil kapan juga itu kan haknya saya itu kan sendal miliknya saya gitu nah, jadi seperti itu ya jadi seperti itu gitu ya nah terus bagaimana kalau ada infak beda lagi yaitu infak itu tidak ditetapkan ya terserah kalau infak kan mau 1.000 mau 10.000 mau 1 juta juga kan naruh di kotak infak terserah ya nah, itu tidak ada kaitannya dengan akad wadiahnya ya sedangkan ini infak nih ya infak itu ya terserah kepada si pemberi infaknya ya tapi secara substansinya akad wadiah itu dia memang tidak diperbolehkan ada biaya ya karena dia akadnya tabaru ya nah terus bagaimana kalau misalkan ada apa berupa infak gitu kan nah ini mungkin bisa jadinya beban infak aja ya beban infak bukan beban wadiah ya nah kalau belum dibayar berarti jadi utang ya nah setelah dibayar nanti berarti apa tuh utang pada kas gitu ya
Nah, pada saat mengambil barang dan membayar kekurangan tadi ya, utang pada kas ya. Bagi pihak penyimpan barang ya, nah ini ketika dia mendapatkan barang tersebut kan berupa uang tunai ya, yaitu di dalam dunia perbankan ya, kas pada ini ada biaya nih, misalkan si tadi tuh si nasabah itu bayar biayanya gitu ya. Nah, kalau di sana biaya berarti di sini pendapatan gitu. Jadi kebalikannya ya. Lawannya biaya itu adalah pendapatan ya. Nah, ini kan ketika terjadi pembayaran biaya artinya itu infak tadi ya. Nah, kalau jadi pendapatan infak, tapi pendapatan infak itu nanti masuknya itu ke itu ya laporan dana kebajikan ya, bukan ke laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu kan dia pendapatan utama ya, beda. Jadi nanti kalau di laporan laba rugi kan jatuh-jatuhnya dia masuknya ke perubahan ya kan, perubahan modal. Perubahan modal itu nanti masuknya kemana tuh? Ke neraca ya. Nah, salah satu penyeimbang neraca itu kan di sisi pasifa dan aktiva. Nah, berarti jatuh-jatuhnya nanti jadi aset kan. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Makanya kalau di biaya infak ini ya, dia jadi masuk ke ini khusus ya, ke laporan khusus. Artinya dia yang tadinya berupa uang itu ya, dia akan tetap menjadi uang dan akan langsung disalurkan kepada pihak yang memang membutuhkan itu ya. Jadi tidak boleh misalkan uang uang infak gitu ya dijadikan bangku atau lemari gitu ya. Tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi hampir sama dengan ini juga sih, sebenarnya hampir dikit-dikit sama dengan zakat ya. Tapi memang sih dia lebih fleksibel dikit, tapi kayaknya kurang tepat juga gitu ya. Kalau misalkan laporan dana kebajikan itu menjadi beda, misalkan gini teman-teman, misalkan nih ada pengajuan ya, pengajuan misalkan untuk beasiswa ya, beasiswa. Nah itu kan biasanya uang bantuan pendidikan, beasiswa itu juga dari infak sebagian ya. Walaupun ada yang mengatakan boleh juga dari dana zakat ya, tapi memang lebih amannya pakai dana infak ya. Nah, ini beda lagi ketika si mahasiswa itu kan dapat nih bantuan pendidikan. Nah, ternyata dari dana infak gitu kan. Nah, terus dari yang dibayarkan ini ternyata kampus yang menerimanya ini dia memberikan aset-aset barang. Nah, itu udah beda lagi ya. Jadi akadnya udah beda teman-teman ya. Akad yang pertama memang itu infak ke mahasiswa buat bantuan pendidikan. Nah, ini beda lagi akadnya nih. Misalkan ini akadnya ini adalah akad mahasiswa dengan kampus gitu ya. Beda lagi ya, beda istilahnya udah beda urusan ya. Ini akadnya udah beda lagi. Jadi diperbolehkan gitu kan, karena ini memang urusannya antara mahasiswa dengan pihak kampus gitu ya. Beda lagi ya. Nah, terus ini ketika biaya penitipan belum dibayar ya, piutang pada pendapatan. Nah, pada saat penyerahan kas pada piutang. Nah, terus gini teman-teman, pada akuntansi wadiah ini sebenarnya ini adalah salah satu jenis akad tabungan, ya, tabungan wadiah, ya, akad tabungan wadiah, yaitu nanti jatuhnya itu rekening wadiah, ya, rekening wadiah. Jadi ketika ada orang membuka tabungan wadiah, bunyinya adalah kas pada rekening wadiah. Nah, rekening wadiah nanti dia akan berupa kode ya, berupa nomor rekening, ya, nomor rekening. Ya, kode nomor rekening atau istilahnya itu chart of account ya. Ada chart of account-nya. Nah, jadi dia menjadi salah satu produk akad ya dalam perbankan ya, perbankan syariah khususnya ya. Memang dalam wadiah ini memang lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan ya. Karena kalau institusi keuangan syariah yang lain memang agak rigid, susah gitu ya, agak susah. Mungkin nanti akan ada, ya kita nggak tahu juga, mungkin nanti akan ada produk yang menggunakan akad wadiah ini ya di dunia industri keuangan non bank ya.
Tidak menutup kemungkinan akan ada akadnya, ya. Akan ada akadnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai akad wadiah? Halo? Tes. Teguh? Nah, Teguh. Khairi? Iya Pak, ada Pak. Tadi ini belum apa? Ini saya inikan dulu ya. Saya matikan dulu recordnya ya. Stop recording.